Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, satu pujian penyembahan yang boleh naik bagaikan asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menyiapkan hati kami biar roh Tuhan menjamah kami ya Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan terus dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Maaf, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Baik, kita akan membaca bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Ya, yang sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, saudara, temanya adalah saudara tentang kepastian hidup yang kekal. Katakan sama-sama, kepastian hidup yang kekal. Ya, kita telah membaca dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, maka mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan kalau saudara dan saya masih hidup, firman Tuhan katakan kita akan diubah. Ya, saudara, diubah dengan tubuh kemuliaan, sehingga kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Ya, saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, saudara, hal ini berbicara tentang lebih dahulu bangkit, berbicara tentang kebangkitan pertama. Katakan sama-sama, kebangkitan pertama. Ya, saudara, di dalam kitab Wahyu kita akan baca kitab Wahyu pasal yang ke-20. Ya, Wahyu pasal yang ke-20, saudara. Ya, kita akan baca di sini Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ya, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Oke, 2, 3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terus, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Terus, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya bahwa kita yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, dikatakan kematian kedua tidak akan berkuasa lagi. Ya, apa itu kematian kedua? Kematian kedua itu adalah kematian kekal. Katakan sama-sama apa? Kematian kekal. Ya, bagi mereka dikatakan yang di dalam Kristus
saudara, dikatakan firman Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya kebangkitan pertama. Ya, dikatakan lebih dahulu bangkit, itu berbicara tentang kebangkitan yang pertama, ya. Dan berbahagialah orang yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama, ya. Itulah dikatakan bahwa kematian yang kedua tidak berkuasa lagi, ya. Dikatakan dan mereka akan memerintah sebagai imam, dan dikatakan Allah dan imam dan Kristus, dan mereka akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga. Amin. Ya, saudara dan saya, ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama, kematian kedua tidak akan berkuasa lagi, ya. Artinya tidak akan mengalami kematian yang kekal, ya. Saudara, di dalam Wahyu kita akan bandingkan di sini. Wahyu 20 ayat yang ke-15, ya. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, inilah kematian kedua. Katakan sama-sama, kematian kedua. Ya, saudara, kita tidak perlu takut akan kematian pertama. Ya, firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia ditentukan untuk mati. Ya, artinya baik saudara besar, kecil, ya, kemudian saudara yang sudah lanjut usianya. Kalau Tuhan Yesus belum datang pada kali yang kedua, firman Tuhan katakan selama kita hidup dalam dunia, saudara, kita manusia ditentukan untuk mati. Yang mati itu adalah mati secara jasmani, ya. Nah, saudara, pada saat seseorang mengalami kematian jasmani, maka firman Tuhan katakan tubuhnya kembali kepada tanah, ya, dan rohnya kembali kepada siapa? Kepada Allah yang mengaruniakan, ya. Nah, sesungguhnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal. Katakan sama-sama, makhluk yang kekal. Ya, karena itu saudara ada dua pilihan, kehidupan kekal atau kematian kekal, ya. Jadi saudara, kematian itu memang akan dialami oleh setiap orang percaya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kebangkitan itu adalah hal yang pasti. Katakan sama-sama, hal yang pasti. Ya, kebangkitan apa? Kebangkitan orang mati. Ya, itu adalah hal yang pasti. Kapan kebangkitan orang mati itu dimulai? Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, nah kalau kita yang saat itu kita masih hidup, maka firman Tuhan katakan kita akan diubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah tubuh kita yang fana ini, ya, dengan tubuh kemuliaan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa yang binasa ditelan oleh yang tidak binasa. Apa itu, saudara? Tubuh kemuliaan, ya. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang kekal, ya, tubuh yang selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, ya, dia akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Ya, sungguh satu hal yang sangat menakutkan apabila pada saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, ya, firman Tuhan katakan manusia ditentukan untuk mati satu kali dan setelah itu dihakimi, ya. Dan setelah dihakimi itulah manusia akan ditentukan kemana dia akan, saudara, pergi. Apakah manusia ditentukan saudara dan saya mengalami kehidupan kekal ataukah kematian kekal, ya. Karena itu saudara ada yang namanya penghakiman. Katakan sama-sama, penghakiman. Ya. Saudara, apa yang dihakimi oleh Allah? Saudara, yang dihakimi adalah yang satu, perbuatan kita. Ya, saudara, selama saudara dan saya hidup di muka bumi ini,
Tuhan menghakimi kita berdasarkan perbuatan. Katakan sama-sama, perbuatan. Yang kedua adalah perkataan kita, ya. Karena itu perkataan kita tidak boleh sia-sia. Ya, Tuhan katakan bahwa setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita dihakimi adalah apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya, apa yang tersembunyi dalam hati kita artinya dosa-dosa yang kita sembunyikan, saudara. Ya. Nah, ini yang paling banyak, saudara, nanti pada masa penghakiman, saudara, manusia akan terkejut bahwa ternyata dia berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu, yang bahkan menyelidiki sampai kedalaman hati manusia. Ya, kalau saudara perhatikan, zaman semakin ke depan itu kehidupan semakin fasik, ya. Saudara, manusia bukan hanya menyembunyikan dosa, tetapi mereka terus terang berbuat dosa, bahkan bangga akan berbuat dosa. Saudara, inilah kehidupan manusia akhir zaman. Namun saudara dan saya, setiap perbuatan kita, perkataan kita, ataupun dosa-dosa yang di dalam hati yang tersembunyi akan dihakimi oleh Allah. Ya, karena itu firman Tuhan katakan harus ada hati yang takut Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3, harus ada apa? Hati yang takut akan Tuhan. Ya, saudara, hati yang takut akan Tuhan menghindari saudara dan saya berbuat apa yang jahat, ya. Oleh karena itu, saudara, kita mesti bereskan hati kita, ya. Saudara, apa yang ada dalam hati, mungkin saudara dan saya menyimpan kepahitan, ya, kebencian dan dendam sama seseorang. Bayangkan pada saat kita dipanggil Tuhan, ataupun Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya masih dalam keadaan, ya saudara, hati kita masih belum beres, ya. Hati kita masih menyimpan kebencian, hati kita masih menyimpan, saudara, kepahitan hati, kekecewaan, saudara, dia dendam, saudara, ya. Betapa menakutkan itu, saudara. Karena apa? Setelah kematian pertama akan ada kematian yang kedua. Amin. Ya, saudara, setelah kematian pertama akan ada kematian yang kedua. Ya, baiklah kita mati sekali tapi hidup 2 kali. Ya, yang amin cuma 1, saudara. Kita mati sekali dan hidup 2 kali. Ya, hidup di dunia ini, dan setelah itu kita mati, dan setelah kita mati kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jangan kita, saudara, hidup sekali, matinya 2 kali, ya. Selama kita hidup sekali nih, setelah sekali kita mati, ya. Setelah kita mati lagi. Kematian kekal, ya. Saudara, kematian kekal itu sangat menakutkan, ya. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan akhir hidup saudara dan saya, ya. Saudara, belum lama ini kita dengar ada seorang artis, saudara, yang tiba-tiba kecelakaan di jalan tol, ya. Kematiannya begitu tragis, saudara, ya. Begitu tragis. Bayangkan kalau pada saat kematian itu menjemput kita, kita masih dalam keadaan belum bertobat, masih hidup dalam dosa, saudara. Bayangkan, karena apa? Setelah mati kita akan masuk dalam masa apa? Penghakiman. Katakan sama-sama, penghakiman. Ya, kalau orang yang masih hidup dalam dosa, saudara, dia akan mengalami ketakutan, ya. Saudara, dia akan takut, ya, karena dia tahu bahwa hukuman kekal akan dia alami, ya. Karena itu selama kita hidup dalam dunia, saudara dan saya, ya, biarlah kita selalu bertobat tiap hari. Katakan sama-sama, bertobat tiap hari. Ya, mungkin saudara pada saat saudara dan saya kesal, ya, kemudian terucap kata-kata yang saudara yang memang gak enak di telinga, kata-kata makian, kata-kata hujatan, kata-kata kotor, kata-kata binatang, ya, kata-kata yang memang waduh kutuk, saudara. Aduh, kata-kata kalau orang emosi, semua yang di hati itu
keluar semua, saudara. Nah, kalau kita mungkin saudara terlanjur mengatakan itu, baiklah kita bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Amin. Supaya apa? Pada saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan, kalau kamu mengaku dosa, aku setia dan adil, aku akan menghapuskan dosa. Ya, artinya bahwa dosa-dosa kita Tuhan tidak ingat lagi. Namun apabila kita sudah diampuni, kita berusaha, kita berjuang, jangan melakukan dosa yang sama. Ya, kalau memang kita gagal lagi, berusaha lagi, Tuhan saya nggak mau melakukan dosa yang sama, supaya aku ada kesempatan. Ya, pada saat Tuhan memanggil aku, maka aku sudah beres. Katakan sama-sama, sudah beres. Ya, saudara, kita nggak perlu takut akan kematian jasmani. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak perlu takut akan kematian jasmani. Ya, karena apa? Saudara, akan ada kehidupan kekal yang saudara akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi kematian jasmani adalah kematian tubuh. Katakan sama-sama, kematian tubuh. Pada saat Yesus membangkitkan saudara seorang anak yang sudah mati, saudara, yang di dalam kitab Injil, maka pada saat saudara dibangkitkan, maka firman Tuhan katakan roh itu kembali kepada anak itu. Artinya bahwa roh manusia yang sudah mati, kalau rohnya kembali ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita bisa hidup, kita bisa bergerak, saudara, itu karena roh yang ada di dalam diri kita. Nah, pada saat kita mati, maka saudara itu berbicara bagaimana roh kita meninggalkan tubuh jasmani ini. Amin. Ya, karena itu saudara tidak perlu takut akan kematian. Ya, firman Tuhan katakan, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut akan kematian. Kapanpun Tuhan menjemput kita. Ya, yang anak muda, ya anak remaja, saudara nggak perlu takut. Ya, jangan bilang juga, wah nanti ya orang tua saya lah lebih dulu ya, saya belakangan gitu kan. Saya kan masih muda, belum tentu. Ada orang yang masih muda yang lebih dahulu. Namanya kematian itu misteri. Katakan sama-sama misteri. Betul ya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sama halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pada kali yang kedua, itu juga akhir zaman. Ya, itulah akhir zaman secara umum. Tidak ada seorang yang tahu. Namun saudara, orang yang berbahagia itu adalah orang yang siap sedia. Ya, saudara dan saya harus siap sedia. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam api. Saudara, itulah kematian kekal. Ya, saudara, karena itu biarlah kita boleh berusaha, berjuang, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, coba di dalam Yohanes 5 ayat 29. Ya, ada dua jenis kebangkitan. Ya, ada dua jenis kebangkitan. Apa yang Yesus katakan tentang kebangkitan adalah hal yang pasti. Namun, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ada dua jenis kebangkitan. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-29. Yohanes 5 ayat yang ke-29. Ya, Yohanes 5 ayat ke-29. Ya, saya akan bacakan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, ini hukuman kekal. Ya, jadi selama kita hidup dalam dunia, firman Tuhan katakan biarlah kita boleh berbuat yang baik. Ya, amin saudara. Ya, kita anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, ya, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Ya, apapun yang baik,
kita melakukan. Ya, kalau orang berbuat jahat gimana? Tuhan bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Gak boleh. Katakan sama-sama, gak boleh. Ya, kita kalau di dasarnya baik, kita harus baik. Dan kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik. Kita berbuat baik oleh karena Tuhan berbuat baik. Saya ulangi, kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik, tetapi kita berbuat baik karena Tuhan berbuat baik dalam hidup kita. Amin. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita dan kemudian kita membalasnya dengan perbuatan baik, firman Tuhan katakan semua orang bisa lakukan itu semua. Betul ya? Orang yang gak ibadah pun mereka bisa. Karena sifat manusia, dia selalu seperti itu. Kalau orang berbuat baik, saya berbuat baik. Itu sifat manusia. Kalau kamu jahat, saya akan jahat. Itu sifat manusia. Tapi kalau saudara dan saya memiliki sifat Allah, karakter ilahi ada dalam hidup saudara. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang berbuat jahat, jangan balas dengan berbuat jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, seperti menumpuk bara api di atas kepala. Saudara, ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan kita lakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang saudara, secara teori itu gampang diucapkan. Namun memang ini yang namanya penyangkalan diri. Ya, ikut Yesus harus pikul salib dan sangkal diri. Ya, saudara, itulah yang namanya penderitaan oleh karena kebenaran. Ya, kalau saudara ya diperlakukan gak baik, kemudian saudara tidak membalas, bahkan saudara mendoakan musuhmu, ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang paling lebih dahulu diberkati adalah kita lebih dahulu. Katakan sama-sama, kita lebih dahulu. Kenapa? Walaupun di dalam doa kau berjuang untuk mendoakan musuhmu, namun pada saat kita mulai bergumul untuk menjadi pelaku firman Tuhan, pada saat saudara menang, saudara hancur hati. Karena apa? Saudara, bukan karena kita sedih menangisi diri kita, tetapi karena kita, saudara, hati kita hancur oleh karena kasih Tuhan yang menguasai hidup kita. Amin. Ya, saudara, kalau kasih Tuhan menguasai hati saudara dan saya, kita bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, saudara mau tercatat dalam kitab kehidupan? Yang mau tercatat angkat tangan. Yang mau hidup kekal angkat tangan. Amin. Ya, jangan kita dilemparkan dalam api yang kekal, saudara. Itu kematian yang kedua. Dan Tuhan Yesus katakan di sana terdapat ratapan, tangisan, dan kertakan gigi. Saudara tahu kalau orang udah saking sedihnya, itu bukan hanya menangis, tapi dia meratap, saudara. Saya pernah, saudara, ya berkunjung, saudara, seorang ibu, orang tua, terutama ibu ya, yang kehilangan anaknya karena kecelakaan, tergencet, saudara, ya, anaknya tergencet oleh mobil, dan pada saat anaknya datang, saudara, dibawa oleh mobil, saudara, ibu itu meratap, saudara. Ratapannya sangat menyayat, saudara. Itu kesedihan yang luar biasa. Dan kalau kertakan gigi itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang kesakitan yang luar biasa. Ya, dan itu dialami bukan hanya sesaat, tetapi kekal selama-lamanya. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Katakan sama-sama, takut dan gentar. Ya, saudara, takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Firman Tuhan katakan. Dan kalau semakin kita lebih dewasa, saudara, kita bukan hanya takut Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Artinya apa? Saudara tidak mau mengecewakan hati Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Katakan sama-sama, Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik. Amin. Mau jadi pelaku firman? Amin. Mau mengalami kebangkitan yang pertama? Ya, dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, karena kematian yang kedua tidak, ya, dikatakan tidak akan dialami oleh
mereka. Saudara, firman Tuhan pasti akan digenapi bagi saudara dan saya yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus katakan tadi apa? Ada dua jenis kebangkitan. Yang pertama dibangkitkan untuk menerima apa? Hidup yang kekal. Itu namanya kebangkitan pertama. Katakan sama-sama, kebangkitan pertama. Amin. Ya, saat Yesus datang pada kali yang kedua, maka mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Dan mereka yang masih hidup, mereka diubahkan, menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Dan kemudian bersama dengan orang kudusnya, Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Nah, di dalam masa 1000 tahun damai, saudara, dikatakan firman Tuhan katakan, mengapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena iblis itu dibelenggu oleh malaikat Tuhan, ya, di dalam jurang maut, ya, dimana kalau iblis tidak ada, itu ada kedamaian, ya, 1000 tahun damai, saudara. Manusia nggak ada lagi permusuhan, tidak ada kejahatan, itu 1000 tahun damai. Ya, saudara, orang yang mendapat bagian dalam saudara kebangkitan pertama, saudara dan saya, dan kita yang masih hidup yang diubahkan oleh Tuhan, ikut memerintah sebagai raja di bumi, ya, sebagai raja di bumi, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, memerintah bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini belum surga, tapi 1000 tahun damai. Dan setelah masa 1000 tahun damai, saudara bisa baca dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa iblis dilepaskan untuk seketika, untuk sesaat lamanya. Dan setelah iblis dilepaskan, maka dia menghimpun orang dari segala bangsa, saudara, ya. Mereka mempengaruhi saudara segala bangsa dari utara, selatan, barat, dan timur. Dikatakan banyak orang mengikut dia, saudara. Ya, iblis karena apa? Waktunya, saudara, ya, waktunya itu singkat bagi dia. Dia mempengaruhi sehingga saudara, firman Tuhan katakan orang-orang percaya mereka dikepung, saudara. Mereka ingin dibinasakan. Namun Tuhan, firman Tuhan katakan, saudara nanti baca dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus membinasakan mereka dengan nafas mulutnya. Dan iblis dilemparkan ke dalam api yang kekal. Katakan sama-sama, dilemparkan dalam api yang kekal. Amin. Ya, sesungguhnya neraka itu bukan bagi saudara dan saya, tetapi bagi kita yang memang menjadi pengikut daripada iblis, kita akan turut dilemparkan ke dalam api yang kekal. Ya, saudara, setelah masa 1000 tahun damai, saudara, iblis dilepaskan. Kemudian firman Tuhan katakan setelah itu dilepaskan, akan ada saudara orang percaya dikelilingi dan mereka diserang. Tapi Tuhan sendiri, saudara, yang akan menolong, ya, dengan nafas mulutnya sehingga mereka dibinasakan, saudara. Dan setelah masa 1000 damai, saudara, Tuhan mendirikan kerajaannya, langit baru dan bumi baru turun dari surga. Ya, amin. Saudara, di mana saudara dan saya hidup selama-lamanya. Katakan sama-sama, selama-lamanya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Katakan, saudara, mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, mereka akan hidup kekal. Tetapi mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan kedua, kapan itu kebangkitan kedua? Setelah masa saudara 1000 tahun damai. Ya, jadi orang-orang fasik dibangkitkan, saudara, mereka kemudian saudara mengadakan pemberontakan dan pada akhirnya Tuhan membinasakan mereka. Ya, saudara, apakah yang menjadi dasar keyakinan kita akan menerima hidup yang kekal? Yang pertama adalah percaya pada Yesus. 2-3. Ya, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, coba kita baca juga dalam 1 Yohanes 4. Kita baca 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Ya,
12 dan 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Katakan sama-sama, hidup itu ada dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara ya, kalau saudara mau mendapat hidup kekal, saudara dan saya harus percaya pada Yesus. Yang ke-12 katakan 23, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 13 kita baca sama-sama. 2, 3. Semuanya itu sudah ketemu. 1 Yohanes 4. Maaf, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Ya, kesalahan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, saudara, firman Tuhan katakan apa yang menjadi dasar keyakinan kita menerima hidup kekal. Yang pertama adalah percaya pada Yesus. Katakan sama-sama, percaya pada Yesus. Ya, saudara, sesulit apapun jangan tinggalkan Tuhan. Ya, saudara sudah memilih yang baik dan yang benar. Ya, yang kedua, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. 2, 3, hidup kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3. Ya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ya. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 12, 13, 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh. Stop, ya. Jadi kalau Tuhan masih sabar, anggaplah kesabaran Tuhan. Saudara, menuntun kita untuk beroleh selamat. Artinya memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Ya, kita akan tundukkan kepala. Saudara dan saya, biarlah kita boleh menjaga hidup kita. Yang anak muda, yang sudah usia, jaga hidupmu, ya. Jangan sama dengan orang dunia. Yang kudus harus bertambah apa? Harus bertambah kudus. Kalau orang dunia yang cemar bertambah cemar. Ya, yang benar harus bertambah benar. Kalau orang dunia yang jahat bertambah jahat. Ya, saudara, kita harus terus memacu diri kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup dalam kekudusan, semakin hidup dalam kebenaran, ya, sehingga hidup saudara berkenan pada saat kita dijemput oleh Tuhan. Baik Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua ataupun kematian menjemput kita, saudara, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan menuntun kita untuk beroleh selamat, untuk kita boleh bertobat. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian, saudara, ya, sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Ya Allah damai sejahtera. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Kembali katakan, ya Allah, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Kuduskan aku seluruhnya.
roh, jiwa dan tubuhku, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna, terpelihara sempurna. Katakan hidup kudus, dan tak bercacat, dan tak bercacat di hadapan mulia, mulia, suci, suci, sampai kedatangan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Ya Allah damai sejahtera, petugas perjamuan boleh maju. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan seluruhnya, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan hidup kudus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kuduskan perjamuan kudus ini. Setiap kami yang mau Tuhan memakan roti dan anggur lambang tubuh dan darah Yesus, biarlah kami boleh kudus dan layak. Kalau ada dosa Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan, agar kami boleh layak menyatu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sebagaimana Engkau mati bagi dosa kami dan kehidupan-Mu adalah kehidupan bagi Allah Bapa, demikian juga kami mau mati bagi dosa dan hidup kami adalah hidup bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dibuka, yang sampai sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaskan doa ucap syukur. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan, kuduskan aku seluruhnya, agar roh jiwa, agar roh jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna, sempurna. Katakan hidup kudus, hidup dan tak bercacat, dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia,
Baik saudara, kita mau angkat roti di atas kepala. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara makan di dalam nama Yesus. Kita mau angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin dalam nama Yesus. Kita mau angkat kedua belah tangan. Kita boleh bersyukur buat kasih Tuhan Yesus yang telah rela berkorban. Kita nyanyikan pujian, terima kasih Yesusku. Saudara, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk dan saudara boleh bersaat teduh sebentar. Terima kasih buat lawatan Tuhan.